Bapak Ibu guru yang hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Christine Kakuhes, calon guru penggerak Angkatan 10 Reguler Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dari SD Gemim 29 Manado. Saat ini saya akan memaparkan tugas 1.2.A.8 koneksi antar materi modul 1.2 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. Tugas ini akan saya jabarkan dengan menggunakan refleksi model 4P. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa selama ini saya menjadi guru yang hanya berorientasi kepada diri saya sendiri. Saya menyamaratakan setiap murid dan sebagian besar yang saya lakukan hanyalah mengajar. Patokan keberhasilan murid bagi saya adalah KKM. Saya menyadari bahwa saya telah keliru. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara membuat saya paham dan mengerti kodrat saya sebagai guru. Seperti seorang petani, saya harus menuntun tumbuh dan kembang setiap murid menurut kodrat alam dan kodrat zamannya. Sehingga di ladang pendidikan, murid tidak hanya dapat ilmu dan pengetahuan saja, namun juga bertumbuh dalam karakter dan budi pekerti luhur, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai guru, saya harus mampu menerapkan dan menghidupi semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutpuri handayani. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah sebagai seorang guru, saya harus memiliki dan mengimplementasikan setiap nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif, sehingga saya akan mampu melakukan peran saya dengan baik. Sebagai guru penggerak, saya harus mampu melakukan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru yang lain, menggerakkan komunitas praktisi, dan mendorong kepemimpinan murid. Dengan demikian, maka profil pelajar Pancasila akan dapat tercipta. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengajarkan dan mengingatkan kita sebagai guru di dalam proses pendidikan. Tugas kita adalah menuntun setiap pelaku murid. Hal ini sejalan dengan nilai guru penggerak, berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif, serta menjadi dasar untuk melakukan peran kita sebagai guru penggerak, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendukung kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan siswa.
Ketika kita memahami dan memiliki itu semua, maka kita akan mampu menuntun murid sesuai dengan kodratnya, sehingga mereka akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia merdeka dan sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seorang guru yang belum menjadi guru seutuhnya. Saya merasa selama ini saya hanya menjadi guru yang mentransfer ilmu atau mengajar, bukan mendidik. Saya merasa saya hanya menjadi guru yang menuntut, bukan menuntut. Oleh karena itu, saya perlu mengembangkan diri saya lebih lagi, memiliki semua nilai yang dibutuhkan sebagai guru penggerak. Saya harus merubah setiap mindset saya yang salah terhadap murid dan pendidikan, menerapkan setiap nilai guru penggerak, dan melakukan peran guru penggerak sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa dalam proses pembelajaran, semuanya hanya berpusat pada guru atau teacher center. Murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Guru hanya mentransfer ilmu pelajaran saja. Murid hanya ditargetkan untuk memahami dan menghafal setiap materi saja, mendapat nilai yang tinggi atau di atas KKM, sehingga semua hanya berorientasi pada nilai kognitif saja. Saya juga berpikir bahwa semua murid sama kemampuan. Jika murid A nilai matematikanya 100, maka semua murid pasti bisa mendapatkan 100 jika berusaha sama dengan murid A. Sekarang saya berpikir bahwa di dalam proses pembelajaran, semua harus berpusat pada murid. Murid harus menjadi objek pembelajaran dan guru adalah fasilitator yang mendampingi dan menuntun murid. Setiap murid terlahir dengan kodratnya masing-masing. Oleh karena itu, mereka harus dituntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menjadi tutor sebaya bagi rekan guru lain, harus mampu mendorong kolaborasi, mendukung komunikasi praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Yang keempat, penerapan ke depan. Pengembangan diri yang saya akan lakukan untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat, melakukan pengembangan diri dengan cara mengikuti pelatihan secara berkelanjutan dan konsisten, melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, menggunakan metode dan media pembelajaran yang menyenangkan di kelas, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat maupun warga sekolah dalam setiap proses pembelajaran. Demikian refleksi dari saya. Mari terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.